Hai semua, balik lagi sama saya di Teh. Dan setelah sekian lama saya nggak ada upload video. Dan kali ini karena saya nggak sibuk ya. Dan kali ini saya baru share lagi guys. Dan di sini saya bakal bahas beberapa ini keadaan market dan juga membahas sedikit XRP. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di Fear and Greed Index kita tuh sekarang berada di Extreme Fear, itu di 24. Nah, itu sudah lebih baik dari kemarin, itu sempat jatuh kemarin di 12 dan kali ini sudah naik di 20. Ini 23 24 ya. Ini karena ini 23, sekarang di sini 24 sih guys. Tapi kurang lebih ini sudah agak lebih baik. Tapi ini masih belum bisa dibilang ini sudah bullish lagi karena dilihat dari chartnya juga. Nanti saya akan jelasin lagi gitu. Karena dilihat chartnya itu masih belum ada tanda-tanda bullish guys. Itu masih ada tanda-tanda penurunan gitu. Oke. Di sini di Bitcoin Rainbow Price-nya ini kita sekarang masih di akumulasi ya, dan harusnya kita nanti belinya itu di buy ini harusnya ke bawah lagi nih guys. Dan ketika sudah ke bawah mungkin di mana ya, kuartal kedua sih bisa jadi, atau bulan 3 bulan 4 ini bakal baru naik lagi guys, karena ada beberapa berita yang memang ada sisi positifnya dan negatifnya. Untuk lebih jelasnya saya akan jelasin di halaman selanjutnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa di Bitcoin sendiri di sini sekarang sudah bearish ya. Nah, udah bearish dan kemarin itu sudah membentuk namanya head and shoulders, dan ini head and shoulders-nya belum selesai guys. Bisa jadi dia bakal turun lagi di area ini. Sini. Jadi di area ini kita harus hati-hati. Ini bisa jadi ada rejection lagi dari atas. Walaupun dia sudah menembus dari garis resistannya, tapi di sini garis supportnya masih ada di sebelah sini. Jadi ada kemungkinan dia bakal ke bawah lagi sampai di 29.000 nih guys. Gitu. Atau ya bisa jadi sih ke 30 ribuan ya. Bakal diinjak lagi gitu. Nanti kalau sudah sampai 30 ribuan kita bisa serok banyak-banyak nih guys. Jadi sabar dulu ya. Oke, kita masuk di fundamental. Jadi di sini IMF mendesak El Salvador untuk membuang Bitcoin. Nah, di sini kemarin kan El Salvador itu sudah beli ya gitu, beli Bitcoin itu sudah borong, namanya dia sudah kasih di Twitter juga by the dip gitu. Namun di sini direktur IMF-nya itu mengatakan bahwa mereka risiko dalam membeli Bitcoin itu sangat sensitif banget sih gitu. Jadi Dewan Eksekutif Dana Moneter itu atau IMF dia mengeluarkan pernyataan pada hari Selasa kemarin mendesak El Salvador untuk menghapus status legal tender Bitcoin di negara itu. Karena memang mereka khawatir atas risiko mata uang digital yang diduga menimbulkan stabilitas keuangan dan integritas pasar. Itu. Tapi di sini saya belum ada informasi terbaru, saya belum mendapatkan informasi kalau memang ini Presiden El Salvador ini sudah setuju untuk menghapus atau tidak menggunakan Bitcoin ini lagi sebagai mata uang di negaranya. Gitu. Oke, lanjut. Di sini ada berita lagi di mana pukulan Bitcoin lain sebagai negara penambangan kripto terbesar di dunia, itu namanya di negara Kazakhstan. Jadi di sini dia memotong pasokan energi pertambangan hingga Februari. Jadi di sini kita lihat nanti apakah di Februari ini bakal ada perubahan lagi, karena memang di sini sudah bisa dibilang pasokan energinya untuk penambangan Bitcoin ini sudah ditutup gitu atau sudah dikurangi. Nah, di sini juga negara kaya minyak sedang berjuang untuk memenuhi permintaan energi karena tingkat hash Bitcoin turun. Dan di sini Kazakhstan dapat menghentikan pemulihan lambat Bitcoin dengan penutupan aktivitas pertambangan. Jadi di sini ada kaitannya juga sama ini minyak gitu. Jadi untuk mengurangi atau memenuhi permintaannya, jadi di sini Kazakhstan menghentikan pemulihan lambat Bitcoin atau aktivitas penambangan itu sementara dihentikan gitu atau dipotong. Nah, itu pengaruhnya di market ya pasti ada sih gitu, karena memang kalau nggak ada yang menambang Bitcoin itu otomatis bakal itu marketnya nggak menentu juga sih. Lagian regulasi-regulasi yang keluar itu juga masih belum jelas gitu. Nah, lanjut. Di sini di mantan manajer hedge fund mengatakan mungkin saatnya untuk mempertimbangkan membeli Bitcoin dan Ethereum. Tapi menurut saya ini masih belum bisa sih guys, karena memang keadaan market ini susah dibaca nih guys, tapi saya yakin ini bakal turun lagi sih. Walaupun di sini mantan manajernya ini mengatakan bahwa sudah bisa membeli Bitcoin dan Ethereum, mungkin di sini saya sarankan jangan dulu segitu. Oke. Nah, lanjut. Di sini
Ini berita hari ini di mana Gedung Putih sedang mempersiapkan tindakan eksekutif untuk mengatur kripto sebagai masalah keamanan nasional. Dan ini tentunya yang paling ditunggu-tunggu oleh semua ini ya, whales atau paus-paus, karena memang di sini harus mereka lihat nih guys, apakah ini regulasinya seperti apa ke depannya. Nah, di sini berlaku di cryptocurrency, stablecoin dan NFT. Jadi bukan hanya di kripto aja, tapi di sini di NFT juga berlaku nih guys. Oke. Jadi di sini kita lihat dulu. Oke, ya kurang lebih kesimpulannya seperti itu sih, karena memang di sini nggak sama aja isinya. Nah, jadi kita harus tunggu regulasi dulu dari ini Presiden John Biden ya. Oke, saya akan sedikit bahas untuk XRP ya. Nah, di sini XRP ini sendiri kita sudah beres juga, tapi di sini sudah, kalau saya lihat sudah di bottom banget sih waktunya untuk beli, karena memang ini udah di bottom banget, harusnya sudah bisa beli nih guys, serok banyak nih untuk XRP. Walaupun kasusnya belum selesai itu di bulan 4 ya, di bulan 4 baru selesai, tapi kayaknya sudah bisa dibeli guys, diborong untuk XRP. Nah, di sini ada juga atau berita gitu, di mana Ripple itu mengumumkan pembelian kembali saham mendapatkan penilaian 15 miliar. Itu kemarin di 25 Januari, di mana mereka membeli kembali sahamnya gitu. Nah, di sini telah perolehan penilaian 15 miliar US dollar setelah pembelian kembali saham swasta, kata perusahaan itu Senin. Jadi di sini di mana ini tentunya kabar bagus lagi ya, dimana di sini mereka membeli saham, artinya memang masa depan XRP ini sudah jelas banget sih. Jadi di sini kita hanya menunggu keputusan yang lebih jelasnya, apakah memang XEC-nya kalah atau XRP-nya kalah, atau sama-sama bisa dibilang imbang gitu guys. Kita lihat aja nanti ke depannya. Nah, lanjut di sini XEC memenangkan waktu untuk menolak penyerahan dokumen penting ke Ripple dalam gugatan XRP. Nah, ini dimana kemarin itu ini untuk melawan perintah semuanya untuk menyerahkan dokumen pemerintah sensitif tentunya kepada terdakwa Ripple Labs dalam gugatan agensi. Jadi di sini investor dan Ripple awalnya percaya bahwa mereka telah memenangkan pertempuran hukum. Hakim Amerika Serikat Sarah Nettbaum pada 13 Januari untuk memerintahkan SEC untuk menyerahkan dokumen, termasuk catatan pertemuan. Dan ini tetapi XEC menolak dengan meminta lebih banyak waktu untuk menentang perintah pengungkapan, dan Nettbaum sedang memberi komisi hampir 4 minggu untuk melakukannya. Dan di sini mereka itu sudah menuduh gitu ya, ini 2020 kasusnya kemarin. Dan di sini dalam pemilihannya, perusahaan teknologi pembayaran yang berbasis di San Francisco berpendapat bahwa XEC tidak memberikan pemberitahuan yang adil bahwa mereka akan memperlakukan token XRP secara berbeda dari Bitcoin dan Ethereum. Karena Amerika Serikat dan banyak negara di seluruh dunia masih mengembangkan kerangka peraturan atas cryptocurrency, gugatan XEC dan Ripple diawasi dengan ketat karena potensinya untuk secara hukum mendefinisikan XRP dan banyak cryptocurrency lainnya. Jadi di sini artinya di artikel ini ya, ini hanya masalah waktu sih guys. Jadi mereka masih belum juga menyerahkan dokumen yang dikatakan oleh atau yang diminta oleh hakim Amerika Serikat itu si Sarah. Jadi kita tunggu aja untuk informasi selanjutnya. Nah, lanjut di sini Ripple berada di posisi keuangan terkuatnya terlepas dari gugatan XEC. Nah, di mana ini yang seperti artikel sebelumnya itu, di mana Ripple telah mencapai penilaian 15 miliar US dollar setelah membeli kembali saham dari investor yang berpartisipasi dalam putaran seri C-nya. Dan ini memang sangat bagus banget sih gitu. Hanya tunggu momen aja, pasti kita bakal lihat bahwa XRP ini bakal bagus untuk kedepannya. Nah, seperti saya katakan di chart sebelumnya, itu sebenarnya XRP itu sudah berada di zona overbought. Namun harusnya kita sudah bisa serok sih untuk XRP ini. Jadi nggak usah ragu. Dan kita lihat bahwa memang di artikel ini juga mengatakan bahwa waktunya kita sudah membeli gitu guys. Oke. Nah, lanjut, di mana di sini Ripple dan pertukaran ODL-nya membantu menggeser 203 juta XRP. Nah, di sini kita lihat bahwa
telah mendeteksi beberapa transaksi yang membawa sejumlah besar XRP. Dan di sini lebih dari 203 juta XRP dialihkan ke Ripple dan bursa teratas. Dan ini tentunya kabar bagus lagi, karena memang ini sudah diborong lagi nih guys. Telah berpartisipasi dalam memindahkan 231 juta token XRP yang mengajukan bersama dengan beberapa token kripto di atas tingkat atas yang berbasis di Amerika Serikat dan Korea Selatan. Dan mentransfer 20 juta XRP ke pertukaran coins PH yang berlokasi di Filipina. Dan ini tentunya, ini walaupun mereka dalam keadaan berkasus gitu, tapi ini transaksinya gila-gilaan sih. Lagian ini oke, ini saya saranin dibeli aja sih guys, biar suatu saat itu nggak nyesal sih untuk XRP ini. Nah, lanjut, ini adalah artikel terakhir, di mana di sini Ripple Ice menambahkan lebih banyak kemampuan ke buku besar XRP setelah mengamankan valuasi blok booster senilai 15 miliar. Dan ini sama seperti di artikel sebelumnya, namun di sini mereka sudah ini ya, mereka itu menambahkan lebih banyak kemampuan ke buku besar, artinya mereka mengembangkan jaringannya lagi atau blok nodenya gitu, agar transaksinya itu lebih banyak ditampung lagi guys. Nah, jadi kita berharap pada tahun ini kasusnya sudah selesai dan bisa bullish lagi untuk XRP. Jadi kita ditunggu aja bagi kita XRP Army, dan seperti inilah yang bisa saya share untuk analisa market atau beberapa berita market, dan untuk sedikit membahas XRP. Dan sampai di sini bisa saya bagikan, dan see you next time.